Perkenalkan, nama saya Clara Rizia Cynthia Putri. Dan saya Bibi Novitasari. Di sini kami akan mengilustrasikan video Pancasila dari sila yang pertama. Dan saya Melisa Nur Ramadhani. Dan saya Amilatus Salihah. Kami akan mengilustrasikan Pancasila sila kedua. Nama saya Firla Emilia. Dan saya Dini Nur Khalifatunisa. Di sini kami akan mengilustrasikan Pancasila sila ketiga. Saya Hermin Latifah Ismayanti. Dan saya Aulina Halisa. Kami di sini akan mengilustrasikan Pancasila dari sila keempat. Dan saya Hanifatus Salihah. Dan saya Ana Mujaidatul Wasuna. Kami di sini akan mengilustrasikan Pancasila dari sila kelima. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Nilai ini terkandung pada sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan pada sila pertama tersebut mengandung dua nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks kenegaraan,
Keyakinan tersebut diwujudkan dengan adanya 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara, nilai ketakwaan bermakna sebagai kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah sesuai agama yang diyakininya. Hal ini sesuai pada amanah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, "Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya." Sila pertama Pancasila memberikan pengajaran serta anjuran kepada para pemeluk agama masing-masing untuk senantiasa menaati norma-norma kehidupan beragama serta giat melaksanakan ibadah dari agama yang dianut. Prinsip dasar yang terkandung dalam sila pertama ini adalah prinsip ketuhanan. Secara tidak langsung, sila pertama Pancasila memberitahukan makna bahwa prinsip ketuhanan merupakan salah satu atau juga bisa menjadi hal utama yang berpotensi membangun persatuan serta kesatuan dalam negara Indonesia. Warga negara haruslah menaati sila pertama dan mewujudkan kewajiban-kewajiban negara yang terkandung dalam sila pertama. Salah satu perwujudan sila pertama Pancasila adalah dengan menciptakan suasana yang baik, meningkatkan toleransi dalam beragama, serta kerukunan dalam agama, serta tidak lupa untuk menjalankan tugas yang berguna untuk mendorong tingkat kesejahteraan antara umat beragama dan juga merupakan tanggung jawab. Selanjutnya, kami akan mengimplementasikan dan sedikit menjelaskan tentang Pancasila, yakni sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terkandung dalam sila ini adalah suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan pada potensi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terkandung dalam sila ini adalah suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan pada potensi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Dan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila nomor 2 ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita harus bangga dan mencintai tanah air. Namun, rasa bangga dan cinta tanah air juga harus disertai dengan rasa rendah hati. Ya, kita dapat mengimplementasikan sila Pancasila kedua, yaitu dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang dan tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia. Nah, kita bisa melihat contoh perilaku implementasi Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari seperti pada video berikut.
Kami di sini akan mengamalkan perilaku sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sekaligus merupakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebagai negara Pancasila, keberagaman para penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, jadikan keberagaman menjadi momentum untuk persatuan. Sesama masyarakat Indonesia bisa saling membantu satu sama lainnya, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Gotong royong merupakan salah satu budaya khas Indonesia yang serat akan nilai luhur, sehingga sangat perlu untuk dijaga dan dipertahankan untuk meraih kesejahteraan bersama. Maka masyarakat harus menanamkan nilai serta menguatkan budaya gotong royong. Karena apabila masyarakat meningkatkan nilai-nilai gotong royong, maka masyarakat tersebut akan mengalami kekacauan sosial. Sebagian besar dari kita sudah menghafal tentang Pancasila yang setiap harinya diucapkan ketika upacara bendera merah putih di setiap hari Senin. Salah satunya adalah sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir keempat dalam Pancasila yang bermakna bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah diajarkan untuk memahami setiap sila dalam Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh perilaku yang mencerminkan nilai dari sila keempat. Sayangnya, tidak semua orang dapat mengamalkan contoh perilaku tersebut. Tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari dapat membuat kehidupan di masyarakat tidak aman dan tidak tertib, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang pertama ada tidak menghargai pendapat orang lain, yang kedua bersikap egois dan ingin menang sendiri, dan yang terakhir adalah menolak melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengilustrasikan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai dari sila keempat. Kita kan udah liburan semester nih. Kamu ada rencana liburan kemana? Aku sih pengennya ke kebun binatang aja sih. Kenapa kamu nggak ke WBL? Kan WBL lebih dekat daripada kebun binatang. Soalnya aku lebih suka ke hewan sih, Lis. Jadi aku lebih senang ke kebun binatang sih. Iya, lihat hewan kan ngebosenin dia. Kenapa nggak ke WBL? WBL kan banyak wahananya, jadi tuh lebih seru gitu loh daripada lihat binatang doang. Tapi gimana ya? Walaupun seru, tapi kan aku tuh pengennya ke binatang. Soalnya aku tuh pecinta binatang gitu loh. Kayak seneng aja gitu lihat binatang gitu daripada ke wahana-wahana seperti itu. Ih, Hermi nggak seru banget sih. Teman-teman, perilaku dalam video tersebut tentu salah ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman, karena itu adalah perilaku yang tidak terpuji. Agar kita memahami nilai dalam sila keempat Pancasila berikut ini, contoh perilaku yang mencerminkan nilai dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Yang kedua yaitu menghargai pendapat warga yang berbeda-beda dalam bermusyawarah, kemudian tidak membatasi pendapat orang lain. Untuk lebih jelasnya, kita mengilustrasikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai dari sila keempat. Hermin, kita kan udah liburan semester nih. Kamu mau liburan kemana? Aku sih pengennya ke kebun binatang aja sih. Kenapa ke kebun binatang? Padahal tuh ada WBL loh, lebih dekat daripada kebun binatang. Lebih seru aja sih menurut aku. Soalnya aku kan suka banget ya sama binatang. Jadi kayak ke kebun binatang tuh ya suka aja gitu. Iya, padahal kan lebih seru WBL ya, ada banyak wahananya daripada kebun binatang. Ya emang sih, emang banyak wahana. Cuma kan
aku tuh lebih suka ke binatang aja gitu daripada ke wahana gitu. Ya udah deh, itu terserah kamu karena itu hak kamu sih. Ya, terima kasih Risa sudah menghargai hak saya, pendapat saya. Ya sama-sama Irmi. Nah, itu dia makna serta contoh perilaku yang mencerminkan nilai dari sila keempat yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa sekarang ini, terutama pada era digital saat ini, seringkali kita jumpai perilaku atau peristiwa yang menyimpang dan bertentangan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, pada kali ini kita akan memfokuskan untuk membahas tentang hal-hal yang bertentangan dan menyimpang dari nilai sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dari sila kelima adalah setiap warga negara Indonesia mendapatkan perilaku yang sama di bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Ada banyak sekali hal-hal yang menyimpang dan melanggar dari nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, yaitu menyalahgunakan sosial media sehingga menimbulkan tidak adanya keadilan. Yang kedua, menghalangi orang lain untuk mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam kehidupan. Yang ketiga, bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. Yang keempat, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang kelima, memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi. Dan yang keenam, menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Nah, ada lagi teman-teman, sikap yang menyimpang dari sila kelima yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membeda-bedakan teman. Contohnya seperti video berikut ini. Bahan, aku boleh pinjam catatan MTK-nya nggak? Oh maaf, ini buku catatan aku belum lengkap, jadi mau aku lengkapin dulu. Oh ya udah kalau gitu, makasih ya. Oh iya. Nisa, kamu udah selesai nggak buku catatan MTK? Kayaknya belum sih, aku boleh pinjam nggak? Oh boleh, ini aku udah tulis semua nih. Oh ya udah, makasih ya Marani. Kita tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu ya teman-teman. Apabila teman kita memerlukan bantuan atau sedang kesusahan, maka kita harus menolongnya tanpa membeda-bedakannya, dan tentunya kita harus bersikap adil. Bahan, sini. Aku boleh pinjam catatan MTK-nya? Oh ini boleh. Oh ya Mbak, makasih ya. Nisa, kamu udah selesai nggak buku catatan MTK? Kayaknya belum sih, aku boleh pinjam nggak? Oh boleh, ini aku udah tulis semua nih. Oh ya udah, makasih ya Marani. Selain harus bersikap adil terhadap sesama, masih ada perilaku lain nih yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana keluarga dan kegotong royongan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang keenam, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, memanfaatkan sosial media dan teknologi dengan sebaik-baiknya. Halo guys, Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita bisa terhindar dari perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita harus memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, sehingga kita bisa
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.